itu Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan nama-nama makhluknya di dalam surat-suratnya. Ada 3 yang saya fokus saja karena sebenarnya banyak gitu. Tapi ini saya ambil 3 makhluk Allah yang dijadikan nama dalam nama surat dalam Al-Quran. Ada makhluk kecil yang Allah jadikan nama surat. Yang pertama adalah An-Naml. Apa itu? Semut. Semut, binatang kecil. Kemudian ada Al-Ankabut, laba-laba. Itu juga binatang kecil. Ada An-Nahl, lebah. Ini 3 binatang yang punya karakteristik masing-masing beda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai nama surat pasti ada hikmah di balik itu. Ya. Yang kita bisa mungkin menggunakan akal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa mengamati di sekeliling kita makhluk-makhluk tersebut. 3 hewan ini karakternya berbeda-beda. Kalau kita lihat yang pertama, semut. Semut itu makhluk yang dia gigih mengumpulkan makanan. Ya. Mengumpulkan makanan itu barangkali kalau dihitung bekerjanya 24 jam tanpa henti. Pernah lihat semut istirahat? Enggak ada ya. Bahkan semut itu saking lobanya, itu saking apa nih? Saking semangatnya nyari makanan itu sampai bahkan memikul beban yang lebih berat daripada tubuhnya. Pernah menyaksikan ada seekor semut bawa beban yang berat tapi dibawa juga. Bahkan ada yang meneliti dia itu mengumpulkan makanan itu bisa ditampung untuk makan bertahun-tahun. Padahal umur semut itu hanya kurang dari 1 tahun. Ini tentunya menjadi satu pelajaran bagi manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan semut ini sebagai nama surat? Ya. Tentunya orang-orang yang diberikan oleh Allah akal, dia akan berpikir. Dan di dalam kehidupan manusia memang ada juga manusia yang karakternya seperti semut. Hidupnya habis hanya untuk menumpuk harta. Jadi terus dia siang malam tanpa mengenal lelah, dia hanya mengumpulkan harta tanpa kemudian dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sekelumit tentang semut. Ya. Ada yang kedua itu Al-Ankabut, laba-laba. Mungkin di setiap rumah kita pun ada. Ya, banyak nih. Pernah mengamati bagaimana kehidupan laba-laba. Laba-laba itu kalau dalam surat Al-Ankabut itu rumahnya adalah rumah yang paling lemah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Rumah yang paling lemah itu ya rumahnya laba-laba. Tapi dia membuat rumah itu bukan sekedar untuk berlindung, tapi dia ada tujuan untuk mendapatkan mangsa sebagai perangkap. Sebagai perangkap. Jadi apapun yang hinggap di situ kemudian dimakan. Bahkan bukan hanya makhluk yang tidak sejenis. Yang betina itu mau memakan yang jantan setelah mengawininya. Itu laba-laba. Dan telur yang setelah dia bertelur kemudian menetas, anak-anaknya itu pun kemudian nanti berdesak-desakan dan saling menguasai satu dengan yang lain, saling membunuh. Ini satu pelajaran juga. Makhluk ini aneh. Jadi ya begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Ternyata juga di dalam kehidupan manusia itu ya di dalam kita
berkeluarga, bermasyarakat, itu ada orang yang karakternya seperti laba-laba. Di dalam berkeluarga ada yang ya, tidak harmonis keluarganya, antara suami istri, antara anak. Yaitu itu cerminannya adalah Allah berikan gambaran seperti keluarganya laba-laba. Tapi ada satu makhluk yang Allah kemudian berikan sebagai satu teladan bagi kita seorang mukmin, yaitu lebah. Lebah, surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl itu Allah mengilhamkan kepada lebah itu untuk membuat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kalau dalam surat Al-Ankabut ayat yang berapa? 68, 69. Itu Allah mengilhamkan kepada wa auha rabbuka ilan nahlati anittahidhi minal jibali buyutan. Allah mengilhamkan kepada lebah itu untuk membuat rumah di gunung-gunung, wa minas syajari, juga di pohon-pohon, wa mimma ya'risun, dan juga di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Ternyata enggak hanya semaunya sendiri, ternyata itu memang Allah mengilhamkan kepada mereka untuk membuat rumah itu di gunung-gunung, di pohon-pohon, kemudian di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, seorang mukmin itu harusnya seperti seekor lebah. Al mukminu kamasalin nahlati. Mukmin itu seperti masalun nahlati, seperti lebah. Takulu thayyiban. Dia makannya yang baik-baik. Wa tadau thayyiban. Dia juga menghasilkan baik. Apa yang dihasilkan oleh lebah? Madu. Madu itu bermacam-macam jenis sih. Ada berapa macam jenis, Mas Adron? Jual madu sih. Macam-macam sih. Buahnya ada madu pahit barang. Ada madu pahit. Karena adik saya juga juragan madu, jadi saya tahu. Jadi banyak macamnya memang. Warnanya juga bermacam-macam, rasanya bermacam-macam. Tapi Allah menyebutkan itu memberikan manfaat, bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Dari makanan yang dimakan, makanan yang baik, kemudian menghasilkan hasil yang baik. Kemudian lebah ini tidak pernah mengganggu lingkungan. Wa in waqa'at fi syai'in la tuksir. Kalau dia itu hinggap di sesuatu itu enggak merusak dia. Malah justru memberikan manfaat. Kalau hinggap di bunga, kemudian itu malah justru mengawinkan bunga itu. Ya. Dia hanya kemudian memberikan mudarat itu ketika dia terpaksa untuk membela diri. Misalkan ada yang ganggu, terus akhirnya disengat. Tapi kalau nggak ganggu ya, dia nggak akan ganggu. Jadi ini satu satu teladan bagi kita, bagi seorang mukmin, bagaimana Rasulullah sebutkan bahwa kita ini hendaknya meneladani lebah di dalam kehidupan kita. Ya, ini maknanya sangat dalam. Artinya mari berusaha untuk asupan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita ini makanan-makanan yang baik. La taqulu ila thayyiban. Kalau kita ada batasan-batasan, maka ada halal dan baik. Bukan hanya yang baik, tapi yang halalan thayyiban. Bukan hanya baik, tapi harus halal. Halalan thayyiban. Kemudian dari makanan yang baik itu, insya Allah akan menghasilkan hal yang baik juga. Ya, hal yang baik juga. Maka
ini satu peringatan kepada kita. Ada pernah satu ketika nuwun sewu, saya pernah di apa dengar kisah ya, ada seorang santri di pesantren itu bandel, sulit menerima pelajaran sampai ustadznya tuh bingung, ini canggih kapaki, bingung sampai akhirnya selidik ditanya itu bapaknya kerjanya apa, ternyata bapaknya ini adalah pegawai bank. Maka kemudian dinasihatilah bapaknya ini oleh ustadznya, ini apa dari apa yang diberikan dari sahriyah yang dikirim kepada anaknya ini akan berpengaruh kepada anak, ya, akan berpengaruh kepada anak, ya. Maka kemudian tentunya berat gitu, apalagi sudah mapan, sudah punya jabatan tinggi di bank, itu kalau mau melepas ya berat, berat sekali. Tapi kalau karena Allah, ya memang di awal pasti ada ujian, ya, tapi ya Allah pasti akan memberikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan itu harus yakin, harus. Jadi ya itu, ternyata ada dampak dari makanan yang kita konsumsi itu akan berdampak kepada ya apa amalan-amalan yang itu bisa sampai kepada anak turun kita. Ya ini sebagai satu nasihat, ini kita memperbaiki apa yang kita cari dari nafkah yang kita cari itu menjadi ikhtiar yang harus kita upayakan, yaitu mencari harta yang halal yang baik. Ya itu barangkali sekelumit gitu.